kita lihat ketika tokohnya masih hidup, luar biasa berkembangnya. Semua dengan minyak. Orang meninggal kalau dikubur, oh ini belum sah kalau belum diurapi minyak. Maka orang yang meninggal harus diurapi minyak dulu baru sah. Bahkan kalau sampai sudah dikubur dan ini, wah ini tadi sudah diminyaki belum sah, gak akan diterima oleh Tuhan Yesus, oleh Tuhan sana, belum bisa masuk surga. Maka harus diminyaki dulu, diurapi dulu. Lalu bagaimana sudah dikubur? Kuburannya yang perlu diminyaki. Saudara, itu terjadi sehingga segala sesuatu minyak urapan segala-galanya menggantikan posisi Tuhan. Sadar tidak sadar kita sudah memberhalakan minyak itu, karena minyak kita akan menggantikan posisi Tuhan. Apakah keliru minyak itu? Ada. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan bisa dinyatakan dengan berbagai macam cara dan alat. Misal dengan cara sapu tangan. Tuhan bisa memakai minyak urapan sebagai sarana. Dalam Tuhan Yesus ketika peristiwa Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Yang buta sejak lahir itu Tuhan sembuhkan lewat apa? Yesus meludah di tanah, mengaduk-aduknya, kemudian apa? Dioleskan di matanya. Pakai ludah. Kalau kita bicara Alkitabiah, itu Alkitabiah pakai ludah. Cuma seandainya kalau saya berdoa ibu bapak, caranya dengan cara demikian, yang saya kan minta maaf, seandainya itu kan gak sopan kan? Itu Alkitabiah, saudara, karena ada peristiwanya. Tetapi secara etika kita ini apa? Kita kan ada dalam kehidupan kita ada etika, sopan santunnya. Kalau saya pakai sarana itu, akhirnya terjadi adalah saudara nggak akan percaya sembuh. Jijik, gitu kan? Jijiknya satu apa? Nanti kita sebagai pendeta nanti apa? Perasaan terkejut, mau aku menjijikan, kan gitu kan? Tidak akan saudara, karena Tuhan memakai berbagai macam cara. Jangan kita mengabsolutkan satu cara saja. Itu hanya dengan minyak saja peristiwa mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Tidak. Saudara mungkin ada apa? Mungkin minyak kayu putih atau air, saudara. Apa? Pernah suatu ketika saya mendoakan sebuah rumah. Kemudian ketika saya bisa berdoa, saya kan bawa apa? Nggak ada yang minyak. Bapak nggak bawa minyak. Minyak apa? Minyak berapa? Dia langsung ambil dari ini, Pak, saya minyak ini dari Israel, Pak. Oh iya. Ya sudah, karena dia punya iman ke situ. Oke, saya pakai itu. Saudara, kita harus punya pemahaman dari firman Tuhan itu. Kita punya pemahaman mana yang benar dan mana yang keliru, mana yang kebenaran dan mana yang salah. Kita bisa membedakan mana yang esensi daripada kebenaran firman Tuhan dan mana yang disebut dengan filosofis, filsafat. Mana yang itu adalah teks dan mana yang konteks. Di dalam Alkitab itu ada dua, saudara, teks dan konteks. Kalau kita belajar Alkitab itu bisa membedakan dua istilah ini, teks dan konteks. Apa teks? Teks itu firman Tuhan. Ayat-ayat itu berbicara. Konteks itu adalah berbicara. Ayat firman Tuhan itu berbicara pada kondisi situasi seperti apa. Konteks itu bisa berbicara budaya. Konteks itu bisa berbicara tentang tradisi. Konteks itu bisa berbicara tentang sosial masyarakat. Konteks itu bisa berbicara masalah tentang suatu contoh, tentang perjamuan, saudara. Perjamuan, pernikahan, perkawinan. Kenapa Tuhan Yesus membuat mujizat perkawinan di Kana itu dengan anggur, saudara? Karena anggur adalah apa? Minuman yang mewah pada masa itu di daerah sana. Menjadi suatu tradisi minuman anggur itu. Kalau kita tarik secara letterlek harfiah itu peristiwa ini ke Indonesia, berarti kalau pesta perkawinan itu harus apa? Anggur disediakan sampai banyak minumannya anggur semua. Tidak pas, saudara. Sehingga kita gunakan apa? Kalau di Indonesia, dan kopi. Ini budaya Indonesia. Jadi kita bisa membedakan teologi, dongeng, mitos,
satu mujizat. Tidak bisa dikatakan ibadah itu tidak bisa ngerti mana ini mitos atau mitos itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal, saudara. Dan orang-orang pasti percaya tentang hal-hal ini, khususnya orang-orang Asia itu, Asia Timur itu percaya tentang mitos. Di Mesir, di Arab Timur Tengah itu percaya tentang mitos-mitos, saudara. Saya beberapa ini mengikuti satu perdebatan tentang kelompok-kelompok, tentang ini apa segala macam. Ada yang mengatakan dia bisa, tokoh ini, tokoh agama ini mengatakan bisa memadamkan api neraka. Ada yang mengatakan tokoh ini juga mengatakan bahwa dia bisa bolak-balik gitu, Israel itu sampai 70 kali. Dia juga bisa mengatakan apa, dia menceritakan di dalam ini adalah bisa terjadi apa, dia bisa ketika ada orang meninggal diselipin surat untuk apa, tolong jangan, pesannya tolong jangan disiksa ini ya. Ada pesan sponsoran, ada kata BDC-nya saudara dari tokoh ini. Saudara, hal ini syukur di apa? Di wilayah Asia Timur, Indonesia masuk Asia Timur. Maka kalau berbicara tentang sesuatu yang mitos